Kisah dua wartawan senior, Mochtar Lubis. Ramadan Kiai Haji, seorang wartawan dan sastrawan terkemuka, suatu kali meminta saya menulis pengantar untuk kumpulan wawancara wartawan dan sastrawan senior Mochtar Lubis. Kumpulan wawancara itu berbicara tentang banyak hal. Siapa sebenarnya Mochtar, bisa dilirik dari serentetan jawaban terhadap pertanyaan dalam wawancara tersebut. Dan tentu saja pengantar singkat saya juga mencerminkan sikap saya kepada almarhum Mochtar Lubis. Secara pribadi sebenarnya saya tidaklah dekat dengan Mochtar Lubis. Karena itu, saya tidaklah terlalu kenal padanya. Informasi saya tentang tokoh ini hampir semuanya bersumber pada orang-orang yang mengenalnya secara dekat dan tentu saja dari banyak tulisannya. Sebagai anak muda, saya bertemu pertama kali dengan Mochtar Lubis pada hari-hari demonstrasi menjelang jatuhnya Orde Lama pada tahun 1966. Mochtar baru bebas dari tahanan waktu itu. Sebelumnya saya sudah dengar kisah tentang Mochtar dari Arif Budiman yang menemuinya di rumah tahanan Jalan Keagungan. Arif bersemangat sekali bercerita tentang Mochtar yang digambarkannya sebagai tokoh yang sangat simpatik dengan semangat tinggi dan optimistis menyala-nyala tentang hari depan yang bebas dari rezim Soekarno. Semangat, optimisme, dan sikap simpatik kepada anak muda itu saya rasakan juga tatkala saya berkunjung untuk pertama kalinya ke rumah Mochtar di Jalan Bonang, di samping Gedung Proklamasi. Pada pertemuan pertama kami, dia sudah berkisah mengenai sejumlah rencananya, antara lain membuat film, menerbitkan majalah sastra, menerbitkan kembali koran Indonesia Raya yang dulu diberedel Soekarno, dan banyak lagi rencana lain. Kesan saya waktu itu Mochtar bukan cuma simpatik dan appealing kepada kami yang muda-muda, tapi dia juga sangat charming. Berada di sekitarnya sangatlah menyenangkan. Itulah sebabnya saya beberapa kali mampir ke rumahnya. Saya tidak lagi datang ke rumah Mochtar setelah suatu kali, tanpa saya duga dia membentak saya ketika saya memintanya menulis untuk harian angkatan bersenjata tempat saya bekerja. Sebagai anak muda yang masih sangat lugu di satu pihak, dan kagum kepada Mochtar di pihak lain, waktu itu saya ingin Mochtar Lubis menulis di koran kami setelah wartawan senior yang juga saya kagumi, Rosihan Anwar, berhasil saya minta menjadi kolumnis tetap angkatan bersenjata. Kekonyolan saya waktu itu bersumber pada keluguan saya yang menyamakan Mochtar dan Rosihan. Ketika meminta Rosihan menulis, secara halus saya ingatkan bahwa meskipun sepenuhnya saya mendapat kepercayaan Brigjen TNI Sugandi, pemimpin harian angkatan bersenjata waktu itu, untuk mengelola kolom dan menulis editorial, tetaplah harus kita sadari koran itu punya tentara. Rosihan mengerti maksud saya, tapi ketika hal yang sama saya sampaikan kepada Mochtar, yang saya dapat adalah bentakan. Sebagai anak muda, waktu itu saya sangat kecewa. Belasan tahun kemudian, setelah mendengar lebih banyak cerita dari mereka yang dekat dengan Mochtar dan membaca lebih banyak tulisan-tulisan tokoh ini, barulah saya mengerti arti bentakan pada awal Orde Baru itu. Dan dengan itu saya makin banyak tahu tentang Mochtar. Lalu siapa sebenarnya Mochtar Lubis? Bagi Muhammad Rum, seorang politikus masyumi, Mochtar berkepala granit, artinya seorang yang keras berpegang pada pendiriannya. Untuk Arif Budiman, Mochtar adalah manusia multidimensional dan kontroversial. Dia multidimensional karena bakat-bakatnya yang banyak, dan dia kontroversial karena keberaniannya, tulis Arif Budiman. Bahwa Mochtar Lubis berbakat banyak, jelas bukan rahasia lagi. Dia wartawan tersohor karena berani, sastrawan terkemuka, pelukis, pemahat, pemelihara anggrek, penerbit, penyelam, juga profesional dalam soal menghuni tahanan. Bahwa dia pemberani, itu juga terbukti dengan rekam jejaknya dalam hal menghuni tahanan. Karena keberaniannya dalam bertahan pada pendiriannya, maka dia mempunyai rekod tinggi sebagai wartawan yang berpengalaman menghuni rumah tahanan.
Mochtar satu-satunya wartawan Indonesia yang bisa menulis buku mengenai pengalaman menghuni rumah tahanan Orde Lama dan Orde Baru sekaligus. Jenderal A.H. Nasution menyebut Mochtar sebagai pribadi yang teguh pada keyakinan dan perjuangan demokrasi. Betulkah demikian? Apakah menurut Mochtar, Indonesia sudah siap berdemokrasi dan untuk itu ada gunanya mendorong rakyat ke arah sana dan Mochtar bersedia berkorban untuk itu? Kalau Mochtar seorang pejuang demokrasi, mengapa dia tidak dikenal sebagai politikus yang memperjuangkan demokrasi? Mochtar waktu itu malah lebih populer sebagai tokoh anti partai. Mochtar juga terkenal sebagai tokoh yang sangat anti korupsi. Apakah dia optimis korupsi bisa dibasmi di Indonesia? Bagaimanakah dia melihat masyarakat Indonesia yang di dalamnya korupsi tumbuh subur? Bagaimana pula sikapnya terhadap wanita dan apa hubungan sikap itu dengan keterlibatannya menyerang Presiden Soekarno yang kawin dengan Hartini pada tahun 50-an? Sebagai salah seorang pendiri lembaga bantuan hukum dan pembela hak asasi, mengapa Mochtar ribut memprotes ketika Pramudia Anantatur mendapat hadiah Magsaysay? Sebagai seorang novelis, apakah arti kesusastraan bagi Mochtar Lubis? Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dan banyak lagi pertanyaan menarik lainnya, dijawab dengan jernih oleh Mochtar dalam kumpulan wawancara yang disunting oleh Ramadan Kiai Haji ini. Kumpulan wawancara ini memudahkan bagi mereka yang tertarik terhadap pribadi Mochtar Lubis, manusia langka, baik dari segi bakatnya yang macam-macam ataupun oleh sikapnya yang aneh bagi banyak manusia Orde Baru yang makin lama makin mau praktis dan pragmatis saja. Yang membuat buku kumpulan wawancara ini penting adalah penjelasan Mochtar tentang latar belakang yang menyebabkan sikapnya yang dianggap kepala granit, Don Quixote, pejuang demokrasi, banti partai, pejuang hak asasi, pembela kaum perempuan, multidimensional, dan entah apa lagi. Sebagai wartawan yang korannya dimatikan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, bisa dimengerti jika dia amat peka terhadap pemberangusan pers. Di balik pemberangusan itu, Mochtar melihat betapa rendahnya harkat wartawan di mata penguasa. Kata Mochtar, kita ini, para wartawan, nasibnya lebih jelek daripada pembunuh. Lihat saja kalau seorang baru saja membunuh, dia ditangkap polisi dulu, diperiksa jaksa, selanjutnya diajukan, ada pembela hukum, kemudian hakim, baru memutuskan vonis. Tapi kalau untuk pers, kita bisa dibunuh mati begitu saja tanpa proses pengadilan. Bagi Mochtar Lubis, pemberangusan pers tampaknya masih terus terjadi karena pemerintah terlalu menentukan dan karena masyarakat kita masih dicengkeram oleh nilai-nilai feodal. Dalam keadaan demikian, rakyat kita ini belum paham haknya sebagai rakyat. Rakyat tidak paham haknya karena cengkeraman nilai-nilai feodal atau sebaliknya, tidak dipersoalkan oleh Mochtar. Yang jelas, Mochtar berkesimpulan rakyat kita belum dewasa. Di sini Mochtar sepaham dengan Bung Karno yang mengangkat dirinya menjadi penyambung lidah rakyat karena rakyat dianggapnya belum dewasa, masih memerlukan penyambung lidah, alias juru bicara. Sadar akan keadaan masyarakat yang demikian, Mochtar memutuskan untuk tidak terjun ke politik karena dia takut berkuasa. Berkuasa dalam sebuah negeri di mana negara amat kuat dan masyarakat begitu lemah. Akibatnya seperti yang digambarkan Mochtar sebagai berikut, kalau kita sendiri pun memegang kekuasaan kita selalu akan terperdaya memperbesar kekuasaan itu. Di sini Mochtar menyadari bagaimana ampuhnya sistem yang dengan mudah bisa mengubah manusia yang terperangkap di dalamnya. Kebudayaan Jawa. Namun, ketika harus menjelaskan mengapa feodalisme mencengkeram kita, Mochtar menggunakan penjelasan kebudayaan. Yang disalahkannya adalah kebudayaan Jawa. Katanya, karena kekuasaan masih dipegang etnis Jawa, maka sikap feodal masih terbawa sampai ke pemerintahan. Sayang tidak dijelaskan olehnya etnis yang mana dari banyak etnis Indonesia yang tidak feodalistik jika berkuasa. Apakah kemungkinan itu ada? Lagi pula, etnis Jawa merupakan kelompok mayoritas Indonesia,
suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah yang berkuasa Soekarno dan Soeharto mewakili Jawa atau individu yang berkuasa tanpa kontrol yang memadai. Selain tidak konsisten dengan penjelasan yang mendasari sikapnya menghindari politik praktis, di sini Mochtar juga menghadapi sejumlah pertanyaan. Misalnya, betulkah sikap feodal yang mencengkeram masyarakat kita kini bersumber pada kebudayaan Jawa atau pada lemahnya masyarakat secara keseluruhan dalam berhadapan dengan negara dan kekuasaan? Apakah kebudayaan politik Jawa itu cuma satu? Bagaimana misalnya melihat nuansa perbedaan antara Presiden Soekarno yang berbudaya Jawa Timur dan Presiden Soeharto yang berbudaya Jawa Tengah? Apakah ada jaminan feodalisme akan hilang kalau yang berkuasa bukan etnis Jawa? Kalau Mochtar tidak terjun ke dunia politik untuk memimpin rakyat, rasanya bukan melulu karena dia takut terperangkap oleh kekuasaan. Mochtar secara samar-samar mengesankan kecurigaannya kepada kepemimpinan yang mengatasnamakan rakyat untuk melakukan perubahan. Dengan kata lain, Mochtar tidak percaya lembaga penyambung lidah rakyat, sebab katanya, kalau masyarakat sendiri sudah merasa perlu ada perubahan, mereka akan bergerak. Oleh para pakar ilmu sosial, perubahan ke arah demokrasi dilihat hanya akan terjadi jika di dalam masyarakat telah lahir sebuah kelas menengah yang kuat dan mampu serta merasa perlu akan terjadinya perubahan. Ada yang berpendapat golongan menengah Indonesia sudah ada dan karena itu perubahan sudah mendesak. Apa sikap Mochtar Lubis? Saya tidak begitu yakin dengan kekuatan golongan menengah Indonesia karena golongan menengah Indonesia dilahirkan oleh birokrasi yang korup. Mereka sebagian besar menjadi kaya dengan keringatnya sendiri, tapi dengan koneksi-koneksi khusus dengan birokrat. Dari jawaban dan penjelasan Mochtar itu tadi terlihat dengan jelas bagaimana gambaran diri Mochtar dalam hubungannya dengan isu demokrasi. Jelas sekali dia tidak melihat demokrasi akan datang di Indonesia dalam waktu dekat. Itu penjelasannya mengapa dia tidak terutama berjuang untuk demokrasi. Karena itu agak sulit rasanya menggolongkan Mochtar sebagai pejuang demokrasi. Mochtar melihat korupsi dan kolusi lebih merupakan bahaya yang harus dihadapinya, sebab dalam demokrasi pun bisa berkembang kolusi dan korupsi. Sumber korupsi dan kolusi bagi Mochtar adalah birokrasi. Itulah sebabnya, maka menurut Mochtar jalan keluar satu-satunya dari korupsi adalah dengan membersihkan birokrasi dari elemen-elemen yang korup. Siapa yang harus membersihkannya? Jawab Mochtar, ya, seharusnya DPR. Lalu katanya pula, tapi selama ini ada kesan DPR acuh tak acuh. Karena kehilangan harapan kepada DPR sebagai lembaga yang diharapkannya membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan kolusi, Mochtar berpaling ke ABRI. Tapi di sini juga keadaan kurang menggembirakan bagi Mochtar. Kita kurang melihat peran ABRI untuk memberantas korupsi, katanya. Kalau DPR dan ABRI tidak bisa diharapkan membersihkan korupsi dan kolusi di birokrasi, tentu ada sebabnya. Mochtar tidak menjelaskan penyebab itu. Mungkin karena dia tidak mendapat pertanyaan yang mengarah ke sana seperti yang dihadapi Letjen TNI Saidiman beberapa waktu yang lalu. Terhadap ketidakberdayaan lembaga-lembaga itu, Saidiman menjelaskan, kekuatan politik utama di Indonesia saat ini bukan Golkar, bukan PDI, bukan PPP, bukan juga ABRI. Kekuatan politik utama di Indonesia hanya Soeharto. Forum Keadilan tanggal 6 November tahun 1995, halaman 84. Penjelasan Saidiman ini menerangkan dengan jelas betapa masalah korupsi di Indonesia sebenarnya bukan terutama soal moral, melainkan politis. Bahasa gagahnya, bukan kultural tetapi struktural. Kendati kekuatan negara Republik Indonesia jauh lebih besar daripada kekuatan masyarakat Indonesia, suatu keadaan yang secara teoretis tidak memungkinkan adanya stabilitas politik, orang toh berbicara tentang dicapainya stabilitas politik di bawah pemerintahan Orde Baru dan di atas stabilitas itulah pembangunan ekonomi dilakukan.
Mochtar tidak memperdebatkan soal ada tidaknya stabilitas itu, dia cuma berpendapat, stabilitas politik sekarang ini selalu bersandar pada ABRI, bukan pada rakyat. Artinya kalau ABRI tidak mendukung, sudah lama pemerintah ini diganti oleh rakyat. Terhadap pendapat ini bisa timbul pertanyaan, di tempat lain Mochtar memberikan kesan kuat belum siapnya rakyat melakukan perubahan politik, tapi di sini dikesankan rakyat bisa mengganti pemerintah jika saja pemerintah sekarang tidak ditopang oleh ABRI. Barangkali yang dimaksudkan Mochtar bukan gerakan rakyat yang mengganti pemerintah yang tidak lagi didukung ABRI, melainkan kekuatan elit lain yang sejak lama mengecam pemerintah. Jadi, soalnya bukanlah perubahan politik yang mendasar, melainkan hanya perubahan elit tanpa menyentuh rakyat kebanyakan. Beberapa waktu lalu ada pula debat tentang golongan apa yang sebenarnya harus memimpin kita pada era pasca Soeharto, sipil atau militer lagi. Jenderal TNI Soemitro menginginkan sipil. Alasan yang dikemukakan Soemitro, jika sipil yang memimpin bangsa ini, pertama keadaan bisa rileks, setelah tegang sekian lama. Dengan adanya kepemimpinan sipil, diharapkan kehidupan sosial politik bangsa tidak akan terganggu oleh citra kekuatan kekuasaan. Mochtar meragukan pendapat Soemitro. Belum tentu sipil lebih demokrat. Misalnya, Soekarno. Dari sipil itu, kata Mochtar. Di sini Mochtar konsisten dengan sikapnya terhadap kekuatan penentu dari masyarakat untuk sebuah perubahan politik. Karena Mochtar tidak percaya pada elit untuk melakukan perubahan, baginya dalam keadaan seperti itu akan sama saja jadinya presiden seorang sipil atau berasal dari kalangan militer. Di Taman Ismail Marzuki, perhentian terakhir sebelum Mochtar Lubis melanjutkan perjalanannya ke alam baka, bersama sejumlah pelayat, saya berdiri di dekat jenazah. Tiba-tiba saya menyadari ada sesuatu yang hilang. Mochtar adalah manusia biasa yang hidupnya memang harus berakhir pada suatu hari. Itu betul, tapi Mochtar bukan cuma manusia biasa seperti kebanyakan kita. Mochtar adalah sebuah sejarah, paling sedikit bagian dari sebuah sejarah perjalanan Indonesia. Sebagai satu dari sejumlah orang yang berkiprah secara aktif pada awal terbentuknya Republik Indonesia, Mochtar bukan cuma punya gagasan tentang bagaimana bangsa baru itu sebaiknya, melainkan juga bekerja keras dan berkorban untuk gagasannya. Mochtar adalah pemuda pada awal kelahiran Republik Indonesia yang memilih bergerak pada dunia gagasan dalam membangun Indonesia yang baru lahir. Dia sebenarnya pernah punya minat dan kesempatan menjadi perwira tentara. Tapi, Adam Malik membujuknya agar menjadi wartawan saja dan tidak usah masuk akademi militer yang waktu itu baru dibuka di Yogyakarta. Sebagai sastrawan, selain wartawan, Mochtar menghasilkan sejumlah karya yang melukiskan dan merekam dengan baik gejolak dan semangat zamannya. Sebagai wartawan, dia tampil sebagai semacam penjaga suci cita-cita Indonesia merdeka, bersih, dan berkedaulatan rakyat. Sebagai sastrawan, dia tercatat dengan baik dalam panteon sejarah sastra Indonesia. Tetapi sebagai wartawan, dia harus meringkuk dalam penjara semua rezim yang memerintah Indonesia. Generasi Mochtar adalah generasi yang menjadi wartawan karena memperjuangkan cita-cita. Persis sama dengan anak-anak muda yang pada masa yang sama memilih jadi tentara dan bertempur di berbagai front bukan karena memilih karir militer, melainkan karena itulah jalan yang tersedia bagi mereka untuk mempertahankan Indonesia yang baru merdeka. Mochtar adalah pewaris dan peneguh cita-cita jurnalisme kaum pergerakan. Generasi ini terutama terkenal dengan Surat Kabar Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis dan Pedoman pimpinan Rosihan Anwar. Kedua koran ini dibantai abis oleh dua rezim otoriter yang selama sekitar 40 tahun menguasai Indonesia. Maka jika saya merasa ada yang hilang saat berdiri di sekitar jenazah Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki hari itu, barangkali saja perasaan demikian itu bisa dipandang sebagai muncul terlambat. Bukankah Harian Indonesia Raya dan Pedoman sudah lama mati,
jauh sebelum para pendiri mereka meninggal dunia. Kematian kedua surat kabar tersebut barangkali saja pada suatu kali kelak akan dipandang sebagai suatu pertanda sejarah yang wajar dalam perjalanan Indonesia yang memilih jalannya sendiri terlepas dari apa yang menjadi cita-cita dan perjuangan generasi pendiri Republik ini. Jika memang demikian jadinya, maka kepergian Mochtar hanyalah momen rutin tak terhindarkan. Seorang memang harus mati pada suatu saat dalam perjalanan hidupnya. Sebagai anak muda yang senang sastra sejak berada di bangku sekolah, tentu saya sudah kenal Mochtar Lubis jauh sebelum bertemu muka dengan sang tokoh. Secara pribadi, saya baru berkesempatan mengenal Mochtar pada awal Orde Baru, beberapa saat setelah dia dibebaskan dari penjara Orde Lama, yakni ketika kami para mahasiswa masih sibuk berdemonstrasi. Seingat saya waktu itu Mochtar sangat optimis pemerintah baru akan mengoreksi kesalahan-kesalahan pemerintahan Soekarno. Waktu itu dia sudah berbicara tentang Harian Indonesia Raya yang segera akan diterbitkannya kembali, tentang rencananya membuat film, dan tentang majalah sastra yang harus dipunyai Indonesia. Pertemuan dengan Mochtar di hari-hari pertama Orde Baru sangat mengingatkan saya pada semangat dan harapan para pejuang kemerdekaan pada hari-hari awal sejarah Republik. Hari-hari awal Orde Baru, beberapa saat setelah lepas dari penjara, mungkin sekali dirasakan Mochtar seperti dia mengalami hari-hari pertama Republik Indonesia, terutama setelah pengakuan kedaulatan. Tapi seperti juga kekecewaan yang melandanya pada pertengahan tahun 50-an, tahun-tahun awal Orde Baru kemudian juga mengecewakan Mochtar. Seperti rezim Soekarno yang mematikan surat kabarnya dan memenjarakannya, rezim Soeharto juga menutup Indonesia Raya dan ikut jejak Soekarno memenjarakan Mochtar. Bersama Indonesia Raya, surat kabar pedoman juga ditutup kembali oleh pemerintahan Soeharto. Selera pembaca berubah. Mochtar kecewa, tapi sejumlah anak muda juga berangsur kecewa kepada tokoh kita ini. Harian Indonesia Raya yang legendaris terkenal keberaniannya pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru menemukan pembaca yang tidak hanya memerlukan keberanian. Mochtar tetap berani, tapi mutu yang disajikannya juga tetap seperti yang diproduksinya pada masa lalu. Selera pembaca sudah berubah kalau tidak bisa dikatakan beranjak canggih. Termasuk yang kecewa adalah Arif Budiman. Arif adalah salah seorang yang mengelola majalah sastra Horizon yang didirikan dan dipimpin oleh Mochtar Lubis. Arif termasuk orang pertama yang menemui Mochtar di rumah tahanan sebelum para tahanan politik dibebaskan. Dengan bangga Arif menunjukkan foto-foto pertemuannya dengan Mochtar kepada teman-temannya. Sebagai seorang yang berminat filsafat, Arif kemudian kecewa terhadap komentar-komentar Mochtar pada majalah Horizon yang lebih berupa editorial koran daripada sebuah komentar berbobot filosofis. Ketika Mochtar memproduksi film, hasilnya juga tidak lebih bagus dari film-film pasaran yang membanjiri bioskop-bioskop Indonesia waktu itu. Lama-kelamaan teman-teman yang dulunya mengagumi keberanian dan keteguhan Mochtar memegang prinsip, akhirnya sadar bahwa Mochtar adalah manusia biasa juga. Dan mitos tentang dirinya sebagian adalah kesalahan Soekarno dan Soeharto yang menutup korannya, memenjarakannya, dan dengan cara itu menjadikannya pahlawan. Berbeda dengan Mochtar, Rosihan Anwar tidak dipenjarakan, baik oleh Soekarno maupun oleh Soeharto. Perbedaan antara dua tokoh ini sebenarnya hanyalah perbedaan varian dalam melanjutkan cita-cita mereka yang memilih membangun republik dengan cara berkiprah di lapangan jurnalisme. Dalam membandingkan dua tokoh penting dunia jurnalistik Indonesia itu, mungkin tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa hidup dan perjuangan Mochtar lebih tragis dan dramatis, sementara Rosihan lebih melodramatis. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar adalah anak-anak revolusi yang tumbuh bersama Republik. Mereka tetap berjalan pada garisnya ketika Republik telah berubah arah. Akibatnya, baik Mochtar Lubis maupun Rosihan, keduanya menjalani masa tua mereka sebagai wartawan tanpa surat kabar.
Ketika Menteri Penerangan Yunus Yusfiah membebaskan siapa saja untuk mendirikan koran pada awal masa reformasi, zaman bagi koran perjuangan ternyata sudah lewat. Yang terbit dan bertahan adalah koran sebagai produk industri. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, yakni ketika pembangunan ekonomi Orde Baru mulai memperlihatkan hasil, berjalan sejajar dengan sikap Soeharto yang makin otoriter. Kebebasan yang makin terbatas dan kapitalisme yang makin berkembang adalah pemain terpenting dalam menjauhkan pers Indonesia dari tradisinya sebagai pers perjuangan. Inilah yang membuat saya sadar bahwa rasa kehilangan saya di sekitar jenazah Mochtar Lubis adalah rasa kehilangan yang terlambat. Sebab pada akhirnya, dan sebenarnya, Mochtar yang jasadnya terbaring pada salah sebuah ruangan Taman Ismail Marzuki pada hari itu, tidak lebih dari sekadar jenazah seorang tua yang sudah lama tak berdaya. Mochtar yang sesungguhnya adalah hanya sebuah episode dan salah seorang pemain dalam lakon sejarah Indonesia. Kematiannya adalah hanya pertanda pengukuh yang amat jelas mengenai sudah berakhirnya sebuah periode dalam sejarah kita sebagai bangsa. Sejarah seperti juga patung para pahlawan di Stalingrad yang tidak mati-matinya, menurut penyair Lekra HR Bandaharo terus mengalir. Satu periode berakhir, periode selanjutnya bermula. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan itu mudah ditebak kalau kita melihat tempat tersebut. Sejarah pada dasarnya juga demikian, ia mempunyai hukumnya sendiri yang banyak kali berbeda dengan keinginan orang yang bahkan menjadi pemain utama sejarah tersebut. Akibatnya, banyak pelaku utama sejarah menjadi korban dari sejarah yang ikut digagasnya. Mochtar, Rosihan, Soekarno, Soeharto, Tan Malaka, Syahrir, Aha Nasution, Beni Murdani, dan banyak lagi tokoh lainnya di Indonesia, semua berada dalam tataran yang sama. Semua akhirnya menjadi korban sejarah yang rohnya mereka ikut gagas dan geraknya pernah mereka pimpin. Tapi mungkin memang harus demikianlah perjalanan sebuah bangsa sebelum pada akhirnya menemukan jati dirinya. Dari perspektif inilah juga barangkali orang berbicara mengenai revolusi yang memakan anak-anaknya sendiri. Begitulah pikiran yang berseliweran di kepala saya setelah jenazah Mochtar diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Siang itu udara Jakarta panas dan kering. Mampir di sebuah kedai minum yang bertebaran di halaman Taman Ismail Marzuki, dengan sebotol Coca-Cola dingin saya berharap mengatasi dahaga saya. Rosihan Anwar. Tentu saja saya sudah kenal nama Rosihan Anwar jauh sebelum jumpa orangnya. Ketika masih di sekolah menengah, tatkala mulai berambisi dan merasa berbakat menjadi sastrawan, saya sudah membaca cerita pendek Rosihan, Radio Masyarakat. Cerita pendek itu termuat dalam buku suntingan H.B. Yasin, Gema Tanah Air. Beberapa buku laporan jurnalistiknya juga telah saya baca sebelum saya menjadi mahasiswa. Sejak itu hingga tua saya senang tulisan Rosihan, tidak peduli apa saja yang ditulisnya. Rosihan adalah seorang entertainer yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Masuk Jakarta pada tahun 1963, saya langsung menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Zaman itu hidup susah, kiriman almarhum Bapak tidak bisa menghidupi saya lantaran inflasi yang tangkas dan terengginas, yang secara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya sanggup membabat nilai rupiah. Singkat cerita, untuk bertahan hidup, saya harus mencari pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang tersedia pada masa ekonomi super susah ketika itu nyaris tidak mungkin ditemukan. Yang bekerja saja sulit hidup dari penghasilan mereka karena mengamuknya inflasi. Tapi dengan bermodalkan kesenangan menulis, dan atas bantuan almarhum Wiratmo Sukito, pada pertengahan tahun 1965, saya mendapat pekerjaan pada Harian Angkatan Bersenjata pimpinan Brigjen TNI Sugandi.
Surat kabar itu baru terbit dan tidak mudah mendapatkan wartawan sebab sebagian besar tenaga wartawan yang koran-korannya ditutup oleh rezim Soekarno, tidak boleh dipekerjakan oleh penerbitan lainnya. Waktu itu nyaris semua koran telah dikuasai PKI dan fellow travelersnya, demikian juga dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Ditendang keluar sebenarnya mula-mula saya, juga atas bantuan Wiratmo Sukito, diterima magang pada Studio Pusat Radio Republik Indonesia. Waktu itu ambisi saya adalah menjadi reporter radio seperti Darmo Sugondo yang amat populer waktu itu. Nama Darmo Sugondo sudah saya kenal ketika masih di Parepare. Tapi belum lagi diangkat menjadi pegawai negeri, Presiden Soekarno sudah melarang manifest kebudayaan Manikebu. Menurut PKI yang salah satu arsiteknya adalah Wiratmo Sukito. Wiratmo diganyang dan terusir dari RRI. Karena dekat dengannya, saya pun ikut ditendang keluar. Gagallah saya jadi pegawai negeri. Kelak ketika jadi duta besar, saya diperlakukan sebagai pegawai negeri yang setiap bulan harus membayar iuran sebesar $7 sebagai anggota Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi, akhirnya sempat juga meski cuma 3,5 tahun saya terdaftar sebagai anggota Korpri. Nah, gara-gara dianggap Manikebuis itulah impian saya menjadi reporter RRI menguap begitu saja. Ironisnya adalah bahwa semasa merebaknya demonstrasi mahasiswa melawan Orde Lama, sebagai anggota Biro Penerangan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Pusat, saya mendapat tugas mengoordinasikan lebih 500 radio milik mahasiswa, radio amatir namanya waktu itu, yang menjadi pendukung gerakan mahasiswa di Jakarta. Pada saat itu suara saya sering terdengar, ketika Darmo Sugondo justru sudah tidak lagi dibolehkan siaran di RRI. In a way pada akhirnya saya toh berhasil juga menggantikan Pak Darmo Sugondo. Setelah Gestapo, dari kedudukan sebagai redaktur kolom pada koran milik ABRI itulah saya berkenalan dengan Rosihan Anwar. Kalau tidak salah ingat, Gunawan Muhammad yang mengantar dan memperkenalkan saya kepada Rosihan. Dengan izin Brigjen TNI Sugandi, saya meminta Rosihan menulis kolom secara teratur di koran kami. Waktu itu, awal Orde Baru, Rosihan belum lagi muncul kembali sebagai penulis setelah sejak lama dicekal oleh Orde Lama. Jadi dengan bangga saya boleh bilang, sayalah yang merehabilitasi Rosihan pada awal Orde Baru. Selain Rosihan, sebenarnya saya juga meminta Mohtar Lubis yang baru saja bebas dari tahanan Orde Lama, untuk menulis kolom di koran ABRI itu. Tentu saja saya berharap wartawan jihad itu untuk tidak langsung galak, karena waktu itu Soeharto belum selesai menangani Soekarno. Dengan syarat demikian, Mohtar langsung menolak tawaran saya dengan marah. Meski saya berkecil hati tawaran saya ditolak, saya toh tetap mengerti dan menghormati sikap keras Mohtar yang telah dibayarnya selama bertahun-tahun dalam penjara. Tapi sekiranya boleh memilih pahlawan pers, Rosihan lebih berkenan di hati saya. Rosihan mengajarkan kepada kita para wartawan dan kaum intelektual, yang hidup di bawah kekuasaan rezim Soekarno maupun Soeharto, bahwa kita masih tetap bisa berbuat tanpa harus menantang dan memaksa pemerintah memenjarakan kita. Pada masa Orde Lama, misalnya, dengan berbagai nama samaran, Rosihan dan beberapa penulis, antara lain, Wiratmo Sukito, Gunawan Muhammad, dan Taufik Ismail, tetap menulis tanpa menyerah kepada Soekarno. Sebagai kolumnis angkatan bersenjata, Rosihan secara teratur menulis. Wartawan senior itu tahu betul apa yang sebaiknya dia tulis di koran tentara itu, dan apa pula yang lebih baik ditulisnya di koran-koran lain, yakni setelah dia mulai menulis di beberapa koran, seperti Kompas, Pikiran Rakyat, dan Harian Kami. Rumahnya waktu itu masih di Jalan Tuku Umar, di seberang rumah Jenderal A. Nasution, di samping rumah Jenderal Maraden Panggabean. Dengan berkendaraan skuter tua, sekali sepekan saya datang mengambil tulisan sekalian menghantarkan honor buat Rosihan.
Seingat saya tidak pernah ada percakapan serius antara saya yang waktu itu masih berumur 24 tahun dengan Rosihan. Nah, pada tahun 1970 terjadilah suatu yang tidak mudah saya lupakan. Cerita bermula pada pecahnya Persatuan Wartawan Indonesia. Kongres PWI di Palembang waktu itu menghasilkan dua pengurus pusat, satu dipimpin BM Diah, yang lainnya dipimpin Rosihan Anwar. Menurut informasi yang beredar luas dan layak dipercaya, perpecahan adalah hasil karya Oksus Ali Murtopo yang ingin menguasai masyarakat wartawan lewat BM Diah. Sejumlah wartawan muda berontak dengan melakukan serangkaian demonstrasi. Saya ikut berdemo ke rumah Menteri Penerangan Budiarjo, Jalan Tuku Umar yang letaknya tidak jauh dari markas kami di Balai Budaya, Jalan Gereja Teresia Menteng. Teman demo yang masih saya ingat waktu itu adalah Pandana Baban, yang di kemudian hari menjadi tokoh PDIP. Dalam salah satu rapat konsolidasi kami sore hari di Gedung Balai Budaya setelah pagi dan sorenya berdemo, Rosihan ikut hadir. Karena saya merasa sudah kenal lama dengan tokoh pers ini dan kami wartawan muda sedang berjuang membela dia, saya merasa bebas saja bicara dalam pertemuan tidak resmi itu. Maka terjadilah sesuatu yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya, tanpa jelas ujung pangkalnya. Rosihan tiba-tiba menghardik saya dengan kata-kata yang menurut saya tidak pantas diucapkan di depan orang banyak. Apalagi ketika kami anak-anak muda sedang berjuang membelanya. Hardikan itu bersifat sangat pribadi dan agak berbau rasialistis. Saya tidak tahu apa salah saya. Seperti teman-teman lain saya hanya ikut mendiskusikan langkah gerakan demo-demo selanjutnya. Semua yang hadir dalam pertemuan itu sempat terdiam sejenak. Saya sangat sedih, kecewa, dan marah. Tapi, saya menahan marah dengan diam. Sesuai dengan kebiasaan dan tabiat saya, sejak itu saya tidak lagi menganggap Rosihan ada dalam hidup saya. Di berbagai kesempatan jika berpapasan dengannya, saya secara demonstratif membuang muka. Dalam hati saya, kau menghina dan melukai perasaan saya, tidak bakal dan tidak akan saya hormati kau lagi, meski kau seorang wartawan senior terkenal seperti apapun. Namun pada suatu hari pada tahun 1976, saya tiba-tiba menemukan diri bersama Rosihan diangkat menjadi anggota juri Festival Film Indonesia. Timbul soal bagaimana saya harus menemukan diri bersikap terhadap Rosihan dalam rapat-rapat dewan juri yang anggotanya hanya 7 orang itu. Itulah hal mendesak yang saya hadapi waktu itu. Secara kebetulan, sebelum rapat pertama Dewan Juri, saya jumpa Ami Priyono, seorang sutradara film, di halaman Taman Ismail Marzuki. Ami cerita jumpa Rosihan pada suatu resepsi dan bertanya pada Ami, apa pasal Salim Said dan Asrul Sani sudah lama tidak mau bicara dengan saya. Cerita Ami menyadarkan saya bahwa Rosihan rupanya memperhatikan sikap saya yang arogan itu. Rupanya the bloody arogan Rosihan terganggu juga oleh kebolehan saya tampil secara artifisial sebagai another bloody arogan. Tingkah laku saya waktu itu memang saya rancang untuk menyadarkan Rosihan agar dia tahu bahwa sikapnya yang arogan dan kurang memperhatikan perasaan orang lain, memandang rendah, dan suka melecehkan orang lain, sesungguhnya melukai perasaan orang-orang tersebut. Strategi saya rupanya sukses, dan hasilnya terlihat pada rapat pertama Dewan Juri. Rosihan sebagai anggota Dewan Juri tertua, memulai langkah rekonsiliasinya dengan mempersilakan saya, anggota termuda, untuk menguraikan pandangan saya mengenai pekerjaan kami menilai film-film Indonesia dalam FFI tersebut. Perlu saya jelaskan bahwa ketika menjadi juri itu, saya sudah 6 tahun menulis kritik film untuk majalah Tempo dan juga baru saja menyelesaikan studi saya di jurusan Sosiologi Universitas Indonesia dengan tesis mengenai sejarah sosial film Indonesia. Jadi, saya tergolong orang yang punya otoritas bicara film. Yang lebih membuat saya surprise,
Rosihan kemudian memuji dan mendukung jalan pikiran saya. "He is sending a message to me," pikir saya waktu itu. Saya lalu menyimpulkan, beliau ingin mengakhiri perang dingin kami. Sebagai orang yang sejak kecil dididik menghormati orang tua, dengan cepat saya menyambut gerak pencairan hubungan diplomatik tersebut. Kendati demikian, sampai sekarang saya tidak yakin Rosihan tahu apa yang dulu diperbuatnya hingga memicu kemarahan saya. Kalau mengingat kembali rentetan peristiwa tersebut, saya bertanya-tanya dalam hati, kok Rosihan lewat tahun-tahun yang bersama-sama kami jalani tidak pernah berusaha untuk tahu apa alasan saya mendiamkannya selama 7 tahun. Walhasil, sejak rapat pertama juri FFI itu, hubungan kami berangsur membaik. Dalam beberapa tahun kemudian kami bahkan sering bepergian bersama di dalam maupun di luar negeri. Di Festival Film Cannes membawa film Cut Nyak Dien tahun 1989, kami bahkan tidur sekamar. Di Singapura kami berdua mewakili Indonesia, dan selalu bersama-sama, sebagai tamu yang diundang Singapura International Film Festival. Kami juga beberapa kali bersama menghadiri Asia Pacific Film Festival di berbagai negara Asia. Peninggalan Portugis berbicara tentang Rosihan dan film, perlu dicatat bahwa wartawan senior itu juga seorang pemain film meski tidak pernah memegang peran utama. Pada tahun 50-an dalam film-film karya Usmar Ismail, wajah Rosihan hampir selalu bisa ditemukan. Rosihan memang teman sekolah Usmar Ismail di Yogyakarta sebelum perang. Setelah Indonesia merdeka, Usmar dan Rosihan menjadi keluarga dekat karena istri mereka bersaudara kandung. Di tahun-tahun 70-an dan 80-an, wajah Rosihan masih sering kita saksikan di gedung-gedung bioskop. Seingat saya Rosihan terakhir kali muncul dalam film Cut Nyak Dien tahun 1989. Yang disutradarai Eros Djarot dengan Christine Hakim sebagai pemain utamanya. Film itu mendapatkan kehormatan dipertunjukkan pada salah satu seksi Cannes Film Festival di Cannes, Prancis Selatan. Rosihan dan saya diajak serta menemani film itu ke Cannes. Di kota pantai Riviera itu pada musim festival sulit mendapatkan hotel. Kalau dapat juga sewanya amat mahal. Kami akhirnya mendapatkan hotel jauh dari pusat kegiatan festival. Di sana saya tidur sekamar dengan Rosihan. Wartawan senior itu bukan cuma aktor yang pada zaman Jepang sudah muncul di panggung gedung kesenian dalam sandiwara yang dimainkan oleh grup amatir Maya pimpinan Usmar Ismail. Pada masa tuanya almarhum juga sering membuat film dokumenter. Biasanya order pembuatan film tersebut datang dari Dr. Is Hadi SK, Direktur TVRI waktu itu. Suatu kali Rosihan membuat film mengenai peninggalan bangunan Portugis dan Belanda di Malaka. Saya kebetulan di Malaysia waktu itu dan diajak ikut membantu. Honornya tidak besar sebab kegiatan itu dikerjakan Rosihan lebih sebagai kesenangan seorang yang suka sejarah. Kendati demikian saya kebagian juga sekadar uang saku yang diambil Rosihan dari honornya sendiri. Kalau tidak salah jumlah yang dibagikan kepada saya, $50 Amerika. Dari semua perjalanan tersebut, hubungan kami makin meningkat akrab. Rosihan tidak pernah lagi bertindak arogan kepada saya, kalau tidak malah bersikap amat sopan. Suatu kali, entah di kota mana dalam serangkaian perjalanan bersama kami, wartawan senior itu mengharukan saya tatkala berkata, "You ini anak saya." Mungkin maksudnya, secara umur dia pantas menjadi bapak saya. Entahlah. Dalam keadaan hubungan kami yang makin membaik itulah, beliau pernah cerita mengenai Rektor Universitas Sauri Gading. Sekarang nama universitas ini tidak terdengar lagi. Yang pernah bermaksud memberinya gelar doktor honoris causa dalam bidang jurnalistik. Tapi saya harus diuji dulu, cerita Rosihan tentang sebab gagalnya pemberian gelar kehormatan tersebut. Rosihan kok mau diuji? Mana mahu dia, pikir saya.
Lagi pula gelar honoris causa memang tidak pernah mempersyaratkan calon penerimanya diuji terlebih dahulu. Aturan mana pula itu? Satu kali dalam sebuah penerbangan dari Makassar ke Jakarta, saya duduk berdekatan dengan Prof. Dr. Asyumardi Asra. Kami berdua memang baru saja menghadiri rapat Dewan Pertahanan Nasional yang pada kesempatan tersebut diadakan di ibu kota Sulawesi Selatan dengan topik pergolakan di Papua. Soal rosihan dan gelar doktor kehormatan itu saya bicarakan. Saya lupa mengapa kami sampai pada topik pembicaraan tersebut. Tapi saya katakan bahwa rosihan pantas mendapat kehormatan tersebut. Asyumardi tertarik. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Asyumardi juga merasa rosihan pantas mendapatkan gelar kehormatan tersebut dan bahkan bersedia memberikannya. Untuk itu dia minta saya mengerahkan sejumlah profesor untuk mengusulkan rosihan mendapatkan gelar doktor honoris causa. Dengan cepat saya mendapatkan dokumen yang diperlukan itu dari Prof. Taufik Abdullah, Prof. Juwono Sudarsono, Prof. Zain Umar Purba, dan tentu saja dari Prof. Salim Said sendiri. Dalam waktu singkat, Haji Rosihan Anwar pun menjadi Dr. Haji Rosihan Anwar. Menurut teman-teman yang menghadiri upacara di Aula UIN itu, Rosihan gembira sekali menerima gelar kehormatan tersebut. Saya sendiri tidak sempat hadir karena sedang kurang enak badan. Tapi selain sedikit sakit itu, saya juga merasa tugas saya sudah selesai. Artinya, saya tidak diperlukan lagi pada upacara tersebut. Meski cuma gelar kehormatan, Rosihan yang tidak pernah menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi mana saja, akhirnya memiliki juga gelar akademik selain gelar haji yang sejak lama menghiasi namanya. Dari Amristar, no. Kembali kepada kebiasaan arogansi dan kesenangan melecehkan orang yang dianggap sebagai merek Rosihan, pertanyaannya adalah berubahkah dia kemudian setelah hubungan diplomatik kami pulih? Kepada saya jelas berubah, tapi kepada orang lain, sama sekali tidak. Itu saya saksikan pada berbagai kesempatan dalam dia berhubungan dengan orang-orang lain. Di Makassar tahun 1988 misalnya, almarhum dimintai sambutan pada pembukaan seminar tentang film dalam rangka FFI. Duduk di sampingnya waktu itu antara lain Arsal Al-Habsyi, Ketua Dewan Kesenian Makassar, seorang budayawan yang juga wartawan senior dan teman lama Rosihan. Tapi dalam pengantar singkatnya, dengan dingin Rosihan mengatakan, sambil melihat Arsal, saya tidak tahu apa kepentingannya orang ini duduk di depan hadirin. Arsal tersenyum dingin dan terlihat serba salah. Di Singapura, lain lagi cerita tentang Rosihan. Pada seminar film yang merupakan bagian dari kegiatan Festival Film Internasional di kota tersebut, kami kebetulan duduk bersebelahan dengan seorang anggota delegasi dari India. Mula-mula Rosihan berkenalan biasa saja dengan orang tersebut. Tapi entah setan apa yang lewat, Rosihan kemudian dengan terampil dan secara mendadak menembakkan serentetan pertanyaan, hingga orang itu tampak sekali terganggu dan kesal, bahkan berangsur marah. Anda dari Bombay? No, kata orang itu. Dari Kalkuta? No. Dari Madras? No. Dari New Delhi? No. Dari Hyderabad? No. Dari Amristar? No. Dari Pune? No, no, no. Kata orang itu dengan nada suara nyaris berteriak. Untuk apa menggoda orang itu dengan sejumlah pertanyaan yang sebenarnya tidak relevan dan hanya mengganggu konsentrasinya mengikuti pembicaraan dalam seminar tersebut. Saya takut saja orang itu meledak marah. Untunglah sampai seminar selesai produser film dari India itu berhasil mendemonstrasikan daya tahannya yang cukup tinggi terhadap kejahilan Rosihan. Gangguan terhadap orang India di Singapura ini jelas tidak ada hubungannya dengan arogansi. Di sini Rosihan tampil sebagai orang yang punya kebiasaan iseng dan jahil mengganggu orang lain. Dalam rangka keisengan dan kejahilan inilah juga, Syah dan Bung Karno pernah marah kepada Rosihan. Soalnya,
Koran pedoman yang dipimpin Rosihan suatu hari menulis di pojoknya tentang alasan Soekarno yang tidak akan memasang foto istrinya pada perangko. Soekarno takut pantat istrinya dijilat, tulisnya. Iseng saja. Dari pengamatan saya bergaul akrab selama lebih 40 tahun, di dalam maupun di luar negeri, saya mendapat kesan bahwa sebenarnya persoalan utama Rosihan adalah demam panggung. Di depan orang banyak tingkahnya suka aneh dan selalu berusaha menarik perhatian. Pada saat seperti itulah, sikap arogannya serta kegiatan melecehkan orang lain mudah muncul. Tatkala kami berdua, Rosihan normal dan baik-baik saja. Dan dalam keadaan itulah saya melihat Rosihan sebagai manusia yang memperhatikan perasaan orang lain. Sebagai bukti Rosihan merupakan orang yang memperhatikan perasaan orang lain, terutama yang bekerja di bawahnya. Bandingkanlah dia dengan wartawan senior seangkatannya, BM Diah dan Mochtar Lubis. Dari usaha jurnalistiknya, BM Diah menjadi kaya sendiri, sedangkan anak buahnya kebanyakan tidak punya apa-apa. Mochtar Lubis terkenal sendiri, sedangkan anak buahnya kebanyakan tidak pernah dikenal dan sebagian besar meninggal dalam keadaan melarat. Rosihan tetap tidak kaya hingga masa tuanya, tapi banyak mantan anak buahnya yang berhasil sebagai wartawan dan pengusaha di bidang media. Meski hubungan kami terus membaik, saya bahkan diminta menulis pengantar untuk sebuah bukunya, sementara sebuah buku saya diberinya pengantar. Ingatan terhadap pelecehan dan penghinaan Rosihan yang menyakitkan saya di Balai Budaya puluhan tahun silam tidak kunjung punah. Saya memang barangkali tergolong pemaaf, tapi pasti bukan pelupa kepada hal yang menyakitkan hati saya. Maka dalam bersama-sama dengan Rosihan, saya selalu waspada terhadap kemungkinan disakiti lagi. Alhamdulillah sampai akhir hidup almarhum, saya aman-aman saja. Kendati demikian saya tetap berencana untuk pada suatu hari nanti membuka kisah itu pada Rosihan, biar dia tahu latar belakang mengapa saya pernah mendiamkannya selama hampir 7 tahun. Namun, Allah rupanya tidak ingin rencana itu terlaksana. Saya melihat Rosihan terakhir kali di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita. Waktu itu dia tertidur dalam keadaan terduduk dan bernapas dengan susah. Itu pun dengan alat bantu yang diperlukan untuk mengalirkan oksigen. Karena keesokan harinya saya dan istri sudah akan berangkat umrah, saya meninggalkan saja kartu nama dengan catatan dan harapan serta doa agar wartawan senior itu cepat sembuh. Di Makkah, beberapa hari kemudian, saya mendapat SMS dari Jakarta yang memberitakan Rosihan akan mengalami operasi jantung yang risikonya berat mengingat usianya yang sudah amat lanjut. Mohon didoakan, pesan SMS itu. Di depan Ka'bah, saya dan istri dengan khusyuk berdoa bagi kesuksesan operasi tersebut. Operasi kemudian memang berhasil, tapi malakul maut tidak ada urusan dengan kesehatan. Malaikat pembantu Allah dalam urusan menutup usia manusia itu datang juga beberapa hari kemudian. Dan Dr. Haji Rosihan Anwar akhirnya diberangkatkannya. Di depan jenazahnya, di samping sejumlah pelayat saya berusaha menyembunyikan air mata untuk seorang senior yang sebenarnya baik, tapi toh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang muncul dalam bentuk arogansi, sikap meremehkan orang lain, dan tindakan-tindakan iseng serta jahil. Di depan jenazah, saya bersaksi dalam doa bahwa dengan segala kekurangannya, Rosihan sesungguhnya adalah orang baik. Kepada Allah, saya berdoa agar segala kesalahan dan kekeliruan serta akibat sikap cuek, kegemaran menjahili orang, dan arogansi beliau dimaafkan Allah. Dan semoga perjalanannya ke hadapan Khaliknya dimudahkan. Saya sudah lama memaafkannya. Semoga Allah secepatnya menghapuskan ingatan dan bekas-bekas sakit hati saya kepada perlakuannya di Balai Budaya dulu itu. Sebagai wartawan, seniman, dan intelektual, Rosihan Anwar telah berbuat banyak bagi negeri ini. Selain menulis banyak, menerbitkan sejumlah buku, main film dan membuat film, dia juga telah mendidik banyak wartawan.
Karena itu, beliau memang pantas dimakamkan di Taman Pahlawan. Emil Salim menantang Soeharto. Jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan. Ada banyak tanda yang mengisyaratkan segera berakhirnya rezim Orde Baru sekian bulan, bahkan sekian tahun sebelum Soeharto terpaksa turun panggung. Salah satu yang mencolok yang sudah hampir dilupakan oleh banyak orang adalah tantangan secara terbuka kepada rencana Soeharto mengangkat Prof. Dr. B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden pada sidang MPR 1998. Sepanjang sejarah kekuasaan Soeharto, masa menjelang sidang MPR 1998 itulah munculnya secara terbuka tantangan terhadap kekuasaan Bapak Presiden. Pada sidang MPR 1988, rencana Soeharto mengangkat Ketua Umum Golkar Soedarmono memang mendapatkan tantangan dari dalam ABRI. Tapi, ribut di sekitar keputusan Soeharto mengangkat Mensesnek terlama Orde Baru waktu itu terbatas di kalangan elit ABRI dan mereka yang berada di sekitar Bapak Presiden saja. Artinya, tidak melibatkan publik. Seperti diketahui salah satu ketetapan MPR pada masa Orde Baru mengatur dengan jelas bahwa seorang hanya akan menjadi wakil presiden kalau bisa bekerja sama dengan presiden terpilih. Ketetapan MPR ini jelas dibuat dengan niat agar Presiden Soeharto sendirilah yang menentukan siapa yang berkenan dipilihnya menjadi wapres. Dengan kata lain, bukan MPR yang memilih wapres, melainkan sang presiden sendiri. Ketika menjelang sidang MPR 1983, pihak ABRI diwakili oleh Letjen Harsudiono Hartas mencalonkan Panglima ABRI, Tri Sutrisno. Soeharto sangat marah lalu menghukum Hartas dengan menempatkannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung. Padahal, tadinya Kepala Staf Sosial Politik ABRI itu disebut-sebut sebagai calon Menteri Dalam Negeri. Nah, keberanian menantang Soeharto menjadi makin tampak menjelang sidang MPR 1998. Waktu itu sejumlah nama muncul sebagai calon, meski yang paling menarik adalah nama Prof. Dr. Emil Salim. Ekonom ini, seperti kita ketahui, adalah salah seorang yang bersama Prof. Wijoyo Nitisastro merupakan arsitek ekonomi Orde Baru. Yang perlu dicatat, sampai Soeharto jatuh, bahkan lama setelah Orde Baru terbenam dalam sejarah, Emil dan teman-teman arsiteknya tidak pernah secara jelas bicara apa yang salah dengan ekonomi Orde Baru sehingga akhirnya rezim terpuruk. Peristiwa yang amat penting ini, serangan dan tantangan terbuka untuk pertama kalinya kepada rencana Soeharto, waktu itu saya komentari lewat sebuah tulisan. Entah mengapa tidak ada media yang bersedia memuatnya. Untuk kepentingan historis, komentar itu saya cantumkan di bawah ini. Prof. Dr. Emil Salim adalah satu dari beberapa orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk dipilih sebagai presiden atau wakil presiden oleh MPR pada sidangnya awal bulan Maret nanti. Yang menarik dan membedakan pencalonan Emil Salim dari sejumlah calon lainnya, adalah timing pencalonannya, kelompok yang mencalonkannya, dan alasan yang mendorong pencalonan itu. Pencalonan Emil diluncurkan oleh sejumlah tokoh terkemuka yang menyebut diri kelompok Gema Madani. Pencalonan mereka umumkan pada tanggal 16 Februari tahun 1998, yakni hanya 2 hari sebelum ABRI membulatkan dan mengumumkan dukungan kepada Prof. Dr. B.J. Habibie sebagai calon wapres setelah sebelumnya semua fraksi menyebut Habibie sebagai calon mereka. Memunculkan nama Emil Salim sebagai calon pada saat demikian, tidak bisa dibaca lain kecuali berarti penolakan Emil dan para pendukungnya kepada B.J. Habibie. Kejadian seperti ini, dengan cara yang lebih halus, terjadi juga pada tahun 1988 ketika ABRI menolak pencalonan Soedarmono untuk jabatan wakil presiden. Waktu itu, Soeharto masih sangat kuat, bukan saja berhasil menjadikan Soedarmono sebagai wapres, tapi juga menghukum para jenderal yang balelo.
Tentu saja tidak ada yang salah dari langkah menolak Habibie dan mencalonkan Emil, atau siapa saja untuk jabatan apa saja di negara yang didambakan sebagai negara demokrasi ini. Tapi, mengingat bahwa mereka yang berada dalam kelompok Gema Madani adalah orang pintar-pintar, karena itu tahu jago mereka tidak bakal mengalahkan Habibie yang dicalonkan Soeharto, orang yang menentukan siapa yang bisa bekerja sama dengannya nanti. Maka, bisa dipastikan mereka tahu bahwa tidak terlalu banyak manfaatnya jika yang mereka tuju hanya sekadar menyatakan penolakan kepada Habibie, sebab hal demikian sudah pula dilakukan banyak orang, bahkan termasuk Lee Kuan Yew dari Singapura. Oleh sebab itu, saya yakin ada pesan lain yang ingin mereka sampaikan kepada Habibie dan Haji Muhammad Soeharto yang secara bersama hampir bisa dipastikan akan terpilih oleh MPR bulan depan. Apa pesan atau pesan-pesan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita melihat penjelasan Emil Salim dan para pendukungnya. Rahmi Hatta, janda Bung Hatta, menjelaskan dukungannya kepada Emil sebagai usaha untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita memerlukan orang-orang dalam pemerintahan yang bersih, punya perhatian pada masyarakat yang berlapis-lapis, terutama rakyat kecil. Agus Purnomo, juru bicara kelompok Gema Madani menjelaskan kegiatan kelompoknya mencalonkan Emil karena Emil mereka nilai sebagai seorang yang bersih dari berbagai bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pada koran dengan tanggal penerbitan yang sama, Zoem Rotin, seorang tokoh lembaga swadaya masyarakat LSM yang mendukung Emil Salim, menyebut kegiatan pencalonan Emil sebagai lebih kepada kegiatan moral force dan pemberdayaan civil society. Pernyataan Zoem Rotin sejalan dengan pernyataan Emil Salim sendiri. Kata guru besar ekonomi itu, kursi bukan tujuan utama. Tetapi, motivasi utamanya adalah pendidikan politik. Kompas, tanggal 18 Februari tahun 1998. Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono bukanlah orang yang secara resmi mendukung Emil Salim, tapi pernyataannya kepada pers mengenai kegiatan pencalonan itu menunjukkan simpati dan pengertiannya mengenai latar belakang pencalonan tersebut. Kata Sarwono, di balik ini semua saya pikir ada kerinduan akan nilai-nilai tertentu yang dipersepsikan mulai hilang di Indonesia, seperti sifat-sifat jujur, apa adanya, dan kesederhanaan. Yang paling jelas mengungkapkan pentingnya masalah konsep dan gagasan di balik pencalonan Emil adalah Herawati Diah. Wartawan senior ini menjelaskan, kita tidak mendukung semata sosok Emil sendiri, tetapi juga konsep dan programnya. Kami harapkan kalaupun orangnya tidak terpilih, programnya bisa diteruskan. Tampaknya karena mempunyai konsep dan program itulah, maka Emil Salim menantang B.J. Habibie untuk berdebat demi menguji konsep dan program masing-masing. Tujuan perdebatan itu, menurut Emil Salim, agar dengan begitu Wapres yang dipilih nantinya memang benar-benar memberikan tekanan, nuansa, dan akses ke dalam upaya pemulihan ekonomi pada masa 5 tahun mendatang. Tantangan berdebat ini mengubah kedudukan Emil dari posisi orang yang didorong menjadi orang yang terkesan berambisi untuk menduduki kursi Wapres. Perdebatan para calon adalah tradisi yang lazim di negara yang memilih tokoh berdasarkan program, seperti di Amerika Serikat misalnya. Tapi di Indonesia, program GBHN dibikin terlebih dahulu oleh MPR, dan baru setelah itu MPR memilih orang yang dianggap pantas dan memenuhi syarat melaksanakan program GBHN tersebut. Sesuai dengan petunjuk Presiden Emil Salim yang lama menjadi orang penting Orde Baru tentulah mengerti konstitusi dan aturan main politik Indonesia itu. Ataukah dengan tantangan berdebat itu, Emil ingin mengatakan bahwa konstitusi dan aturan main itu sudah kuno dan sudah harus dicampakkan. Tentu saja dia boleh berpendapat demikian, tapi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden bulan Maret nanti, konstitusi dan aturan main yang ada masih belum diubah dan karena itu masih harus dihormati.
Yang juga terasa aneh dari ajakan berdebat Emil kepada Habibie itu adalah adanya kesan kuat bahwa Emil saling mengabaikan kenyataan konstitusional dan sejarah politik Orde Baru. Konstitusi kita yang lebih dikenal sebagai UUD 45 memberikan kekuasaan yang luar biasa besarnya kepada presiden, dan wakil presiden hanyalah pembantu presiden. Wapres bekerja sesuai dengan petunjuk sang presiden. Kalau presidennya merasa bisa bekerja sendiri, sebagaimana yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden Soeharto, maka Wapres hadir tidak lebih dari sekadar memenuhi persyaratan konstitusi. Dan sejarah Orde Baru adalah juga sejarah Wapres yang hadir terutama karena konstitusi mempersyaratkan demikian. Karena itu fungsinya tidak lebih dari ban cadangan saja. Dengan demikian, terlepas dari sistem kita yang memberi hak kepada MPR membuat GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden untuk melaksanakannya. Jika Emil Salim memang punya gagasan dan konsep pembenahan ekonomi yang sedang dilanda krisis ini, yang sebenarnya lebih masuk akal ditantangnya berdebat bukanlah Habibie, melainkan Haji Muhammad Soeharto, orang yang hampir dipastikan akan menjadi presiden kita untuk yang ke-7 kalinya. Sebab meski Habibie akan berperan lebih besar sebagai wapres lebih daripada para pendahulunya, saya kira, tapi dia toh hanya akan menjalankan petunjuk presiden dalam mengimplementasikan GBHN. Sebagai wapres, Habibie saya kira hampir bisa dipastikan tidak akan pernah berada dalam posisi membuat kebijakan sendiri. Dengan kata lain, meski Emil formalnya terkesan berambisi menjadi wakil presiden, dengan menonjolkan pentingnya program dan konsep yang dimilikinya itu, sulit menyingkirkan kesan Emil Salim justru berambisi menjadi presiden. Sekali lagi ini boleh-boleh saja dan sama sekali tidak melanggar konstitusi dan peraturan apapun di negeri ini. Tapi untuk tujuan itu, Emil tentu tahu syaratnya jauh lebih berat. Apapun yang dilakukan oleh Gema Madani dalam menjagokan Emil, dan bagaimanapun tingkah laku politik Emil Salim sebagai akibat adanya dukungan tersebut, satu hal yang niscaya jelas bagi pemerintah yang sekarang maupun yang akan dihasilkan oleh sidang MPR bulan depan, masyarakat Indonesia makin kritis, makin berani, dan telah berada pada tingkatan sanggup menampilkan tokoh alternatif. Dengan memperhatikan alasan pencalonan Emil oleh Gema Madani, Habibie yang akan jadi wapres nanti tentulah bisa menimba masukan mengenai apa yang dicemaskan sejumlah orang terkemuka Indonesia terhadap dirinya. Terhadap gejolak akibat munculnya nama Emil Salim sebagai penantang Habibie ini, kita tidak boleh lupa bahwa Emil Salim adalah salah seorang yang ikut meletakkan dasar-dasar pembangunan Orde Baru. Peran penting Emil sebagai salah seorang arsitek pembangunan Orde Baru itulah rupanya yang mendorong Dr. Afan Ghaffar dari Universitas Gadjah Mada menyebut post-power syndrome sebagai hal yang melatar belakangi bersemangatnya Emil untuk menerima dukungan sebagai calon wakil presiden. Menurut Afan Ghaffar, Emil Salim seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap keadaan krisis ekonomi sekarang ini. Apakah justru karena merasa ikut bertanggung jawab itulah, maka Emil menjadi bersemangat tampil kembali ke dalam kancah pemerintahan Republik ini demi mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalunya. Tentang 3 jenderal besar. Pada waktu Jenderal Wiranto menerima pimpinan Angkatan Darat dari tangan Jenderal TNI Hartono lewat suatu upacara timbang terima di halaman Markas Besar Angkatan Darat, saya duduk di barisan kedua para tamu VIP. Di depan saya duduk Jenderal TNI Ahana Sution, sementara di samping saya ada Mayor Jenderal TNI Fahrul Razi, waktu itu Gubernur Akademi Militer di Magelang. Selesai upacara resmi, Wiranto dan istrinya mendatangi Nasution untuk memberi salam. Ketika Wiranto membungkukkan badan mencium tangan Nasution, saya tiba-tiba melihat suatu kesinambungan yang menarik. Menurut catatan, Wiranto lahir pada 1948, tahun ketika Nasution sebagai Panglima Komando Jawa sedang memimpin perang gerilya di Pulau Jawa. Sebagai seorang peneliti politik militer,
kenyataan yang menarik itu merangsang perasaan dan pergolakan pemikiran dalam diri saya. Dari pergolakan itu gagasan yang lahir adalah pantasnya Nasution menjadi Jenderal Bintang 5. Memang aneh, dan tidak bisa saya jelaskan sampai sekarang mengapa lahir pemikiran dan gagasan demikian pada saat itu, muncul begitu saja. Mungkin tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa waktu itu saya lebih menjadi seorang seniman dan sejarawan tinimbang seorang ilmuwan politik yang mempelajari peran politik militer Indonesia. Ketika tiba acara ramah tamah, saya membicarakan gagasan mendadak saya itu dengan dua jenderal, Saidiman Suryohadiprodjo dan Zaini Ashar Maulani. Keduanya bersimpati kepada gagasan tersebut. Saidiman menyarankan menuliskannya, tapi Maulani meyakinkan saya bahwa kalau dipublikasikan sebelumnya, Soeharto pasti tidak akan setuju. Saya kemudian berpikir, Soeharto jelas akan menolak juga kalau Nasution dihargai lebih tinggi daripada sang presiden. Akhirnya, saya sampai pada kesimpulan, gagasan orisinal saya itu hanya bisa terwujud kalau Soeharto juga mendapat bintang 5. Tapi, lalu apa dasar pemberian itu? Setelah berhari-hari berpikir, saya menemukan jalan keluar. Untuk itu, Panglima Besar Sudirman juga harus dianugerahi bintang 5. Alasan yang dipakai adalah peran mereka bertiga dalam duifungsi. Tapi, kepada siapa gagasan itu harus saya jual supaya bisa menjadi kenyataan? Teman baik saya, Letnan Jenderal TNI Syarwan Hamid, Kepala Staf Sosial Politik ABRI waktu itu, menawarkan bantuan mempertemukan saya dengan Jenderal TNI Faisal Tanjung, Panglima ABRI. Ya, talk to him, kata Maulani. Ketika gagasan tersebut saya sampaikan kepada Faisal pada awal Agustus tahun 1997, beliau ternyata tertarik. Tolong tuliskan dasar pertimbangannya, kata Jenderal Tanjung. Pada 6 Agustus, saya kirimkan dasar pertimbangan untuk gagasan saya itu. Sore harinya saya berangkat ke Nigeria membawa rombongan Dewan Kesenian Jakarta. Kami mampir dan mengadakan pertunjukan di Kairo sebelum melanjutkan perjalanan ke Lagos. Ketika balik ke Jakarta saya kebetulan jumpa Akbar Tanjung, salah seorang tokoh Golkar. Kabarnya nanti Pak Harto dan beberapa jenderal akan menjadi jenderal bintang 5, katanya kepada saya. Berita itu tidak saya komentari. Saya kemudian menelepon Nurdin, mantu Jenderal A.H. Nasution. Kami juga mendengar kabar itu. Tapi, kita lihat saja nanti, katanya. Singkat cerita, pada hari Angkatan Bersenjata, 5 Oktober tahun 1997, Soeharto dan Nasution sudah memakai bintang 5 di pundak masing-masing. Saya berada di Hanoi waktu itu. Tapi, Jenderal Maulani menceritakan kemudian bagaimana bintang 5 itu telah menimbulkan keakraban serta rasa sukacita pada Nasution dan Soeharto. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya, kata Maulani. Nah, naskah di bawah ini adalah dasar pertimbangan yang saya tulis atas permintaan Pangap, Jenderal TNI Faisal Tanjung waktu itu. Pada suatu hari di bulan Agustus tahun 1945, sebuah negara lahir di Kepulauan Nusantara. Tapi, diperlukan waktu hampir 2 bulan sebelum pada akhirnya Kabinet Negara baru itu pada 5 Oktober memutuskan untuk membentuk tentara. Dalam masa antara lahirnya negara dan terbentuknya tentara itulah para pemuda di berbagai penjuru Indonesia bangkit merebut senjata dari musuh, mempersenjatai diri, dan membentuk pasukan-pasukan guna mempertahankan negara yang baru lahir itu. Ketika kumpulan pemuda bersenjata itu memilih sendiri pemimpinnya pada November tahun 1945 di Yogyakarta, yang mereka pilih adalah seorang mantan Daidanco, Komandan Batalion, yang sebelumnya adalah salah seorang pimpinan pemuda Muhammadiyah Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah. Orang itu bernama Sudirman, dan nama kedudukan yang diberikan oleh para pemuda yang memilihnya adalah Panglima Besar Tentara.
Boleh jadi karena komunikasi antara Jakarta pusat pemerintahan dan Yogyakarta tempat kedudukan pimpinan tentara begitu buruk pada awal masa revolusi itu. Mungkin juga karena para politisi di Jakarta tidak senang dipaksa pemuda menerima Sudirman sebagai pemimpin tentara, maka diperlukan waktu lebih sebulan sebelum akhirnya Kabinet Sultan Syahrir mengakui Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara pada Desember tahun 1945. Sebagai Panglima Besar yang dipilih oleh anak buahnya, dan tahu bahwa pemerintah tidak terlalu bahagia dengan dirinya sebagai pemimpin tentara, mantan Daidang Cho Sudirman ini melihat kepada anak buahnya sebagai konstituen bagi peranannya dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Dengan sikap seperti inilah, Sudirman dan pasukannya yang kemudian dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengembangkan sikap politiknya tersendiri. Sikap politik ini menjadi makin mendapatkan bentuk di tengah-tengah pertikaian seru antara partai oposisi melawan partai pemerintah dalam sebuah sistem yang kini sering dikenang dengan pahit sebagai zaman liberal. Sudirman dan para pemimpin tentara yang lebih mengutamakan keselamatan negara dari ancaman tentara kolonial Belanda, menganggap terlalu mewah pertikaian politik yang melanda kaum sipil ketika musuh sudah berdiri di ambang pintu dan setiap saat siap menyerbu. Sikap pemerintah yang cenderung mencoba jalan damai dengan cara berunding dengan musuh, juga menjadi pokok masalah yang menciptakan jarak antara tentara dan kabinet. Namun, Sudirman tidak selalu menarik garis batas pemisah antara tentara dan pemerintah. Meski ada masa ketika Panglima Besar ikut bersama pemimpin oposisi, Tan Malaka, dalam rapat yang mengecam pemerintah. Ketika Jenderal Darsono, misalnya, melakukan percobaan perampasan kekuasaan di Istana Yogyakarta pada tanggal 3 Juli tahun 1947, Sudirman menolak mendukung anak buahnya itu. Tapi, ketika komunis berontak pada tahun 1948, Sudirman segera melaksanakan perintah Perdana Menteri Hatta menyerang Madiun. Sebelum orang-orang komunis bikin negara sendiri di Madiun, Muhammad Hatta merasionalisasikan tentara sebagai konsekuensi perjanjian Renville, yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Belajar dari sejarah penipuan dan pengkhianatan Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, Sudirman tidak ingin tentaranya diperkecil ketika Belanda makin menjepit wilayah Republik yang terus mengecil hingga tinggal bagaikan selembar daun kelor. Sudirman menolak rasionalisasi tentara, dan Hatta tidak bisa berbuat banyak. Firasat Panglima Besar ternyata tidak meleset. Belanda kemudian menyerang dan menduduki wilayah Republik pada Desember tahun 1948. Pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta, Sudirman yang berparu-paru sebelah, menolak tawaran Presiden Soekarno untuk tinggal di Yogyakarta agar bisa dirawat oleh dokter pasukan Belanda. Setelah itu, Panglima Besar meninggalkan ibu kota untuk memimpin perang gerilya. Kelak ketika perang gerilya berakhir di penghujung tahun 1949, diperlukan usaha khusus membujuk Sudirman untuk masuk kota. Pasalnya sederhana, Panglima Besar sudah berjanji kepada anak buahnya tidak akan meninggalkan wilayah gerilya sebelum perang berakhir dengan kemenangan. Setelah dengan enggan kembali ke Yogyakarta, muncullah soal yang paling berat bagi Sudirman. Panglima Besar diminta Soekarno menghentikan tembak-menembak dan memerintahkan anak buahnya meninggalkan semua basis gerilya sebelum perundingan dengan Belanda dimulai di Den Haag. Sudirman menolak, bahkan minta berhenti dari ketentaraan. Soekarno mengancam meletakkan jabatan. Ancam-mengancam berakhir ketika Kolonel Abdul Haris Nasution berhasil meyakinkan Sudirman untuk memilih keutuhan bangsa daripada hanya kepentingan TNI. Sikap Sudirman sebagai bapak tentara yang terus-menerus sebisa mungkin menjaga keutuhan dan otonomi tentara dari berbagai usaha sipil, pemerintah maupun oposisi untuk mengontrol atau mempengaruhinya, berhasil membawa TNI melewati masa revolusi bebas dari kendali kaum oposisi Tan Malaka maupun Front Demokrasi Rakyat PKI ataupun dari kontrol penuh pemerintah.
Kepemimpinan Sudirman juga membawa TNI keluar dari masa revolusi dengan persepsi diri sebagai suatu kekuatan politik yang berjuang bersama dengan kekuatan politik lainnya dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan Republik Indonesia. Bebas dari ancaman kolonial Belanda, hidup dalam masa demokrasi parlementer, Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin tentara pada tahun 50-an harus bekerja keras menjaga keutuhan dan otonomi tentara. Bukan saja menghadapi tekanan dari kekuatan politik di luar, dari dalam diri tentara sendiri juga muncul ancaman PRRI Permesta, DITI, Gestapo PKI yang bukan saja membahayakan keutuhan tentara, melainkan juga keutuhan Republik. Semua itu secara berangsur-angsur diatasi Nasution. Sejak penghujung tahun 50-an hingga tahun 1965, soal serius yang dihadapi oleh Nasution adalah kekuatan komunis yang makin marak dan Soekarno yang makin ingin menentukan. Kalau pada masa revolusi, Soekarno seringkali bersimpati kepada Sudirman, pada masa kepemimpinan Nasution, TNI sulit mendapatkan simpati Soekarno. Presiden pertama Indonesia waktu itu adalah juga seorang pemain politik yang terus mencoba memperluas dukungan. Karena tidak bisa mengandalkan dukungan tentara untuk tujuan-tujuan politiknya, Soekarno akhirnya memanfaatkan golongan kiri, terutama PKI. Dan makin sulitlah posisi Nasution khususnya, TNI umumnya. Dalam periode yang sekarang dikenang sebagai zaman Orde Lama itu, posisi TNI pada dasarnya amat defensif menghadapi aksi ofensif PKI dan Soekarno. Pada keadaan seperti itu yang tampaknya mungkin dilakukan Nasution adalah menciptakan teori-teori untuk membela peranan dan partisipasi politik tentara. Dalam rangka inilah kita harus mengerti lahirnya doktrin Jalan Tengah yang dicetuskan Nasution pada November tahun 1958 pada sebuah pidato di Akademi Militer Nasional Magelang. Layaknya teori-teori yang lahir pada masa defensif, Jalan Tengah adalah sekadar pernyataan posisi tentara yang di satu pihak bukan tanpa peran politik. Tapi, di lain pihak bukan tentara yang berencana berkuasa seperti di negeri-negeri Latin Amerika yang masa itu memang banyak didominasi oleh pemerintahan militer. Pada suatu hari pada awal Oktober tahun 1965, akibat tindakan makar Gestapo PKI, pemerintahan Soekarno ikut terperosok ke jurang kehancuran. Sebagai kekuatan terdepan barisan anti-komunis pada masa itu, Angkatan Darat adalah kekuatan politik yang paling siap mengambil alih kekuasaan. Yang tidak dipunyai Jenderal Soeharto waktu itu adalah teori atau doktrin yang membenarkan peran dominan tentara dalam politik. Hanya satu pilihan oleh karena itu, setelah menguasai keadaan, mengonsolidasi kekuatan, langkah penting Jenderal Soeharto berikutnya adalah menciptakan teori untuk landasan peranan tentara sebagai pengelola negara. Teori-teori peranan sosial politik yang dikembangkan Nasution pada zaman Orde Lama belum lagi memperhitungkan kemungkinan datangnya suatu masa ketika TNI berdiri tegak di atas panggung politik Indonesia sebagai kekuatan utama. Kekosongan teori seperti itulah yang diisi Jenderal Soeharto lewat Seminar Angkatan Darat II pada Agustus tahun 1966 di Bandung. Pada seminar di Bandung itu, Angkatan Darat menyadari dan menyimpulkan bahwa ABRI umumnya, dan TNI Angkatan Darat khususnya, menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena itu yang tersedia bagi TNI hanya satu pilihan, memenuhi harapan rakyat dalam bentuk membangun pemerintahan yang kuat dan progresif. Di atas landasan harapan rakyat yang dipersepsikan Angkatan Darat pada tahun 1966 itulah tegaknya pemerintahan Orde Baru hingga kini. Lewat Orde Baru pimpinan Jenderal Soeharto itulah TNI mempelopori pembangunan Indonesia. Berdiri pada Oktober tahun 1997 sembari memandang ke belakang perjalanan sejarah TNI, terlihat garis menaik keterlibatan politik tentara di Indonesia. Pada masa kepemimpinan Jenderal Sudirman, keterlibatan awal tentara ke dalam politik bermula pada keterlambatan pemerintah membentuk tentara.
adalah suatu keputusan politik ketika para pemuda merebut senjata dari tentara Jepang, mempersenjatai diri, membentuk barisan pertahanan, dan memilih Sudirman sebagai panglima besar mereka. Tentara makin terlibat saja dalam politik ketika konflik pemerintah versus oposisi mewarnai politik Indonesia masa revolusi. Tokoh utama dalam peran politik tentara ini adalah Sudirman sendiri. Mempersepsikan diri dan pasukannya lebih sebagai pejuang daripada tentara pemerintah, dia tidak merasa selalu harus terikat dengan aturan-aturan baku hubungan sipil dengan militer yang memang tidak dikenalnya. Tingkah laku politik Sudirman itu tidak sepenuhnya bisa dilanjutkan Nasution. Tapi, peran politik tentara tidak bisa dihindarkan pimpinan tentara pasca revolusi. Untuk itulah lahirnya teori yang kemudian dikenal sebagai dwifungsi. Lewat jalan tengah, Nasution merumuskan peranan sosial politik tentara. Tapi, yang akhirnya menggunakan peran politik tentara untuk memerintah dan memelopori pembangunan Indonesia adalah Jenderal Soeharto. Oleh karena itu, tidak salah untuk menyebut Sudirman sebagai peletak dasar peran politik tentara. Nasution perumus peran tersebut, sementara Soeharto memanfaatkannya untuk memelopori pembangunan Indonesia. Maka dalam konteks ini, jika kita meninjau sejarah ABRI sebagai kekuatan politik, niscaya terlihat adanya 3 jenderal terpenting, Sudirman, Abdul Haris Nasution, dan Soeharto. Pada negara-negara yang tentaranya tidak memainkan peranan politik, ukuran keberhasilan seorang jenderal terletak pada prestasinya di medan tempur. Eisenhower, Omar Bradley, Marshall, dan MacArthur adalah jenderal-jenderal Amerika Serikat dengan bintang 5 karena sukses mereka pada Perang Dunia II. Tapi, bagi Indonesia dengan tentara yang berperan politik, kepiawaian dalam memainkan peranan politik tentara dalam pembangunan bangsa adalah kriteria penting. Kebetulan juga bahwa baik Sudirman, maupun Nasution dan Soeharto, semuanya adalah jenderal-jenderal yang punya reputasi di medan tempur. Sudirman adalah panglima besar dengan reputasi gemilang sebagai pemimpin dan komandan tempur di Palagan Ambarawa serta pemimpin perang gerilya yang legendaris. Nasution adalah konseptor perang gerilya, panglima komando Jawa pada masa perang gerilya, dan kasat yang memimpin dengan berhasil penumpasan pemberontakan PRRI Permesta. Soeharto terkenal sebagai komandan yang memimpin serangan umum tanggal 2 Maret tahun 1949 ke kota Yogyakarta, Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat, dan Panglima Kostrad yang berhasil menyelamatkan negara dari ancaman bahaya komunis. Dalam perspektif inilah terutama perspektif peranan politik tentara, sebaiknya kita semua harus melihat perlunya menghargai jasa-jasa 3 jenderal terpenting TNI dengan menjadikan ketiganya jenderal bintang 5.